Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Markus berkisah kepada kita tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa pembaptisan Yesus dikisahkan tidak hanya di dalam Injil Markus atau penginjil Markus, tetapi peristiwa pembaptisan Yesus dapat juga kita baca, kita temukan dalam Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Yohanes. Nah, baik Injil Markus maupun Injil Lukas, Matius, dan Yohanes. Satu hal yang menarik perhatian kita adalah konteks waktu itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang Israel yang mau bertobat. Nah, di dalam situasi dan keadaan seperti itu, Yesus datang juga kepada Yohanes, minta untuk dibaptis. Tentu saja menimbulkan pertanyaan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mengapa Tuhan Yesus yang notabene adalah Tuhan dan sudah pasti tidak berdosa, datang kepada Yohanes, minta untuk dibaptis? Aneh kan, ya? Menurut kita seperti itu. Jangankan kita, jangankan orang-orang sekitar Yohanes pada waktu itu. Yohanes pun juga heran. Sehingga bertanya kepada Yesus, ya kalau dalam bahasa sehari-hari, yang benar saja Yesus. Ya, apa tidak aneh? Kok kamu yang datang pada saya? Harusnya saya yang datang kepada kamu, lalu saya yang dibaptis. Kok ini kamu yang datang kepada saya? Jadi sekilas Yohanes Pembaptis juga heran sehingga dia bertanya kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya jawaban sangat sederhana, yaitu seperti jawaban Yesus sendiri. Biarlah hal-hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jawaban Yesus yang demikian boleh kita temukan dalam Injil Matius bab 3 ayat 15. Artinya bahwa kehendak Allah itu begitu penting di dalam kehidupan Yesus. Sehingga Yesus juga pernah berkata demikian, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kita bisa temukan jawabannya sedemikian dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau saja Yesus itu merasa penting dan sangat penting apa yang namanya kehendak Allah, nah, bagaimana kita dengan pengikutnya dalam kehidupan ini? Kehendak Allah pasti juga sangat penting bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Namun, mungkin kita jarang menyadari mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan demikian. Mengapa kita harus melakukan kehendak Allah? Dalam doa Bapa kami kita minta pada Yesus, jadilah
Nah, bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi kalau kita tidak laksanakan di dalam kehidupan kita? Saya kira inilah permenungan kita pada saat ini. Jadi, mengapa kita harus melakukan kehendak Allah? Saya akan menunjukkan 3 tempat di mana dalam kitab suci dapat menolong kita untuk menemukan mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, melakukan kehendak Allah akan mengantar kita ke surga dan memperoleh janji Allah. Itu bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Juga dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 17. Dan kitab Ibrani bab 10 ayat 36. Kalau kita tidak yakin, silakan buka kitab suci. Lalu yang kedua, melakukan kehendak Allah juga menjadikan kita saudara-saudari Yesus di dalam kehidupan kita. Matius bab 12 ayat 50. Lalu teks yang ketiga, mengapa kita harus melakukan kehendak Allah? Ketulusan niat untuk melakukan kehendak Allah memampukan kita untuk mengenali ajaran-ajaran yang benar di dalam perjalanan hidup kita. Dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 17. Itu 3 teks yang bisa kita renungkan mengantar kita mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dari 3 teks ini boleh kita cari dan kita cari menambah permenungan kita selama ini dalam perjalanan hidup kita saat kita merayakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita semakin menemukan teks-teks dalam kitab suci mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kita selain 3 bagian itu yang sudah saya lemparkan ke tengah untuk menjadi permenungan kita mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Semoga demikian. Amin.